Kalau memangnya dosa itu yang diampuni adalah dosa yang diakui, berarti yang pertama saudara dan saya harus mengakui secara kontinu terus-menerus. Karena yang pertama saudara harus mengetahui, bisa mendefinisikan ini dosa apa enggak dosa. Saudara khawatir dosa apa enggak dosa. Saudara tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu dosa apa enggak dosa. Saudara di jalan tol lari 120 km per jam, itu dosa apa enggak dosa? Apakah saudara mengakuinya? Karena satu dosa membawa saudara dan saya ke neraka. Ya, apakah saudara dan saya nggak pernah khawatir? Apakah diakui itu khawatirnya? Bagaimana kalau mengakuinya pada waktu malam? Dari 3 dosa misalnya, dalam satu hari itu hanya diakui 2. Lupa yang satu, tekor. Ya Pak, tapi kan ngakuinya gini, baik yang saya sadar, yang nggak sadar, Tuhan ampuni semua. Ya itulah kasih karunia. Di bawah air terjun, kasih karunia, itu darah Yesus, pengampunan Yesus. Ya, shalom, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Sesungguhnya hukum Taurat, tuntutan telah berlalu, sesungguhnya yang baru, kasih karunia Yesus, suplai Tuhan sudah datang. Ya, kita akan melanjutkan di bagian kedua dari buku Destinturin dalam bab yang ke-9 ini, tentang air terjun pengampunan. Ya, kita dibawa air terjun darah Yesus yang adalah anak domba Allah, yang nilainya adalah kekal selama-lamanya. Karena dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dia bukan anak domba atau lembu atau sapi atau kambing yang kaki 4, tapi anak domba Allah. Ya, anak Allah, the best from heaven, yang kekal, yang alfa dan omega, yang kekal selama-lamanya. Dan kita sudah mendengar dari bab-bab yang sebelumnya di dalam perjalanan ini, bahwa apa yang Injil yang Rasul Paulus beritakan, itu adalah beritanya, intinya, utamanya adalah pengampunan dari segala dosa. Dan dibenarkan secara sepenuhnya. Ya, kita diampuni segala dosa kita dan dibenarkan sepenuhnya. Dan diampuni segala dosa itu adalah induk dari semua berkat Tuhan. Ya, akses kepada kasih karunia itu tidak terbatas, tidak terhalang lagi. Dan kita sudah mendengar di dalam bab yang ke-8 bagaimana klausa utama dan terakhir daripada perjanjian baru. Ya, daripada Alkitab kita, apa kalimat utama dari perjanjian atau covenant atau kontrak, ya, atau akad, ya, seperti itu ya. Dari perjanjian baru apa sih kalimat intinya? Apa sih intisarinya? Ya, bahwa Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak akan pernah bisa mengingat lagi. Ya, ume bahasa Yunaninya, tidak akan pernah mungkin mengingat. Artinya sudah benar-benar lupa. Nah, saudara tidak perlu mengingatkan dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Ya, kalaupun saudara dan saya mengaku atau menceritakan tentang kesalahan atau kegagalan kita, ya silahkan aja. Ya, tetapi di bawah kasih karunia, bahwa kita percaya bahwa segala pelanggaran dan dosa kita Tuhan sudah lupa. Ya, itulah klausa utama dan terakhir daripada perjanjian baru. Dan apakah itu bersifat berkesinambungan atau kontinu atau hanya sekali-sekali? Ya, kalau saudara dan saya masih bisa diancam atau didakwa oleh iblis atau ditipu oleh mafia-mafia agama yang mengetahui kebenarannya bahwa ini diskrit, atau ya matematika itu kalau diskrit itu artinya hanya titik-titik tertentu aja, seperti ban serep dipakai waktu bannya kempes misalnya, atau kontinu, berkesinambungan. Nah, itulah kita akan belajar. Ya, karena ada orang-orang yang akan mempertanyakan, ya, kalau memangnya
akhirnya segala dosa, masa lalu, masa kini, masa depan, continue terus diampuni, kita dibayar terjun dari Yesus, kan itu izin berbuat dosa. Oh kan orang akan seenaknya aja pergi keluar dan berbuat dosa. Ya ada seorang istri daripada ternyata ketemu saya di tempat makan, dia berkata, Melki, kamu mengajarkan kasih karunia, hyper grace, radikal. Orang nanti bikin dosa loh, enak bikin dosa. Dia bilang enak berbuat dosa gitu ya. Dan saya bilang, Ci, silahkan duduk, Ci. Yang bilang dosa itu enak bukan saya loh. Cici yang bilang bahwa dosa itu enak. Ya kan dosa enak. Nah dia yang bilang ya, kan dosa itu enak. Ya. Nah kalau karena Cici yang bilang dosa itu enak, Cici harus ceritakan dosa apa yang enak. Enak kan dia bilang. Kalau bagi saya dosa itu buruk, jelek, merusak, tidak ada bagusnya, merusak hubungan, busuk. Dan saya tidak suka dosa. Dan bagi saya, antidot atau obat penawar daripada dosa adalah kasih karunia. Bahkan kalau di bawah hukum Taurat, di bawah tuntunan, di bawah ancaman, bukan pertobatan yang sejati. Ya orang kan hanya tidak berbuat hanya karena diancam aja, dalamnya mau. Tetapi kasih karunia menghasilkan perubahan yang dari dalam keluar, yang dikerjakan oleh Roh Allah. Enak kan? Apa sih yang enak? Narkoba? Menipu? Mencuri? Apa? Berzina? Berzina kan? Saudara, orang menganggap bahwa berzina itu enak. Saya bilang ya kita buka aja sama-sama internet, googling bagaimana bintang-bintang film di Hollywood, ganteng, kaya, punya duit banyak, ya dan punya ketenaran, bisa main perempuan atau berzina sehari 3 kali mungkin, rehabilitasi kecanduan dosa seksual. Itu pun juga merusak keluarganya, istrinya minta cerai, anak-anaknya hancur karena rumah tangga berantakan, broken home. Apakah itu yang disebut enak? Di mana enaknya? Tolong Cici ceritakan kepada saya. Dan dia bilang, wah udahlah pusing lah Mel. Bicara aja nanti sama suami saya, sama pendeta itu. Saya bilang ya silahkan. Karena kita memberitakan kasih karunia secara radikal. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Kita memberitakan kebenaran. Bahkan kebenaran itulah yang memerdekakan orang Kristen. Bahkan Tuhan itu nggak mau orang tubuh Kristus itu menderita sakit, stres, khawatir, ketakutan, wabah, penyakit, bencana, hanya karena apa? Karena percaya yang salah. Banyak kan orang percaya karena dia dosa dialah, makanya dia kena cancer. Karena dosa dialah dia kena kecelakaan. Nah, apa yang dia percaya itu yang terjadi. Apakah kita tidak percaya di bawah kasih karunia tidak percaya konsekuensi? Ya percaya. Ya saudara makan cabai ya pedes. Tetapi pertanyaannya antidot, artinya obat penawar dosa itu apa? Dalam Roma 6 ayat 14 dikatakan dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu harapan buat saudara dan saya. Ya karena itu kita harus percaya penuh bahwa hanya darah, dan darah Yesus. Hanya darah Yesus. Yang kita di bawah air terjun darah Yesus. Segala dosa kita diampuni. Kita kudus. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Atau serupa dengan itu. Ada orang bertanya kepada saya, apakah Pak Melki tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut? Kalau Yesus datang, menjemput kita di awan yang permai, apakah pasti diangkat? Bukankah itu isu yang sering disampaikan oleh orang-orang Kristen? Ya, tapi dengan nada yang menakut-nakutin, belum tentu diangkat karena nggak bisa tuh, masih punya dosa, cacat, celak, kerut. Cacat itu harusnya ada, tidak ada. Oh, kakinya cacat, nah kakinya hilang satu misalnya. Noda itu harusnya nggak ada. Oh, bajunya kena noda kecap misalnya. Kalau kerut, penuaan. Ya saudara,
berkerut, stres, penuaan. Apakah kita dapat diangkat? Karena kudus itu artinya tidak ada 1/1000 mikron pun cacat celah. Kudus. Kudus ya kudus. Kalau kudus itu diupayakan dengan menguduskan diri, kapan rencana kudusnya? Siapa yang di sini sudah kudus dengan menguduskan diri? Tetapi kalau kita dikuduskan, seperti dalam Ibrani 10 ayat 10 katakan, oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Satu kali dan untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Once and for all. Satu kali. Continue terus seperti air terjun membasuh kita. Saya, kalau Tuhan Yesus datang, nanti sore mungkin, karena bisa datang kapan aja. Saya disorot ribuan watt, tidak boleh ada nada, noda, cacat, kerut, atau serupa dengan itu. Kudus, sempurna, hanya karena darah Yesus. Hanya karena darah Yesus. Pendeta-pendeta, dokter-dokter, pendeta-pendeta dengan jabatan-jabatan di sinode, itu terdiam. Karena apa? Karena tidak dapat membantahnya. Karena satu sisi mereka menguduskan diri, tidak pernah bisa kudus. Kalau satu sisi yang lain, saya dikuduskan oleh darah Yesus yang terus-menerus sampai kehidupan kekal, yang kontinu. Mari kita lihat ayat-ayatnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 7, 1 Yohanes 1 ayat 9 dan 7, 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Yohanes 2 ayat 1, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28, dan Markus 2 ayat 9 sampai 5. Ya, kita akan bagi apa yang saya sampaikan dalam waktu ini, bagaimana orang-orang itu mempertanyakan. Bagaimana misalnya dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang terus menjadi pertanyaan orang-orang. Dan bagaimana ya kita itu bisa terus continue. Tidak lupa bahwa segala dosa kita sudah dilupakan. Tidak lupa bahwa segala dosa kita sudah dilupakan. Klosa utama atau terakhir dari perjanjian baru. Bahwa Tuhan sudah melupakan semua dosa dan pelanggaran kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ini menulis kepada siapa? Kepada kaum Gnostik. Orang-orang yang tidak percaya, yang belum percaya. Mereka tidak percaya bahwa ada dosa, ada surga dan neraka. Mereka nggak percaya. Karena itu, Yohanes berkata, dia menyebut kita, ya, kata ganti orang pertama. Ya, kalau kita mengaku dosa kita, dia setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala. Sebenarnya dikatakan juga segala. Jadi orang belum percaya, kalau mereka mengaku bahwa mereka orang berdosa, dan menerima Yesus, percaya bahwa Yesus dibangkitkan, percaya bahwa Yesus darahnya menyucikan kita, percaya dan menerima, maka mereka diselamatkan. Itu yang disampaikan Rasul Rasul Yohanes kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi jangan mendirikan doktrin di atas satu ayat seperti ini. Seperti banyak gereja-gereja, kalau memangnya dosa itu yang diampuni adalah dosa yang diakui, berarti yang pertama saudara dan saya harus mengakui secara kontinu terus-menerus. Karena yang pertama saudara harus mengetahui, bisa mendefinisikan ini dosa apa enggak dosa. Saudara khawatir dosa apa enggak dosa. Saudara tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu dosa apa enggak dosa. Saudara di jalan tol lari 120 km per jam, itu dosa apa enggak dosa. Apakah saudara mengakuinya? Karena satu dosa membawa saudara dan saya ke neraka. Ya, apakah saudara dan saya nggak pernah khawatir? Apakah diakui itu khawatirnya? Bagaimana kalau mengakuinya pada waktu malam? Dari 3 dosa misalnya, dalam satu hari itu hanya diakui 2. Lupa yang satu, tekor. Ya Pak, tapi kan ngakuinya gini, baik yang saya sadar, yang nggak sadar, Tuhan ampuni semua. Ya itulah kasih karunia. Di bawah air terjun, kasih karunia, itu darah Yesus, pengampunan Yesus. Ya, jadi
semua orang yang gnostik ini, yang tidak percaya ini, kalau mereka mengakui bahwa mereka orang berdosa, seperti kita waktu percaya Yesus, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, diselamatkan. Tuhan, saya orang berdosa. Kalau ada di sini yang belum percaya Yesus, saudara punya kesempatan untuk berhidupan yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa syaratnya, Pak? Percaya. Sama-sama katakan percaya. Ya. Jadi kalau ini doktrin mengaku baru diampuni itu yang harus dilakukan gereja. Kalau itu bagaimana khotbah-khotbah Rasul Paulus bahkan 30 sampai 40 tahun sebelum Yohanes menulis atau menyampaikan 1 Yohanes 1 ayat 9. Rasul Paulus nggak pernah berkata kepada misalnya jemaat di Korintus yang terkenal dengan banyak perilaku yang nyeleneh atau salah atau dosa. Mereka tetap dikatakan, kamu ini bait Roh Kudus. Kamu ini bait Roh Kudus. Kamu ini dibentai sama Roh Kudus. Rasul Paulus nggak bilang, kalau kamu ngaku dosa kamu, maka kamu masuk neraka. Nggak ada. Kalau dosa kamu nggak diampuni. Tidak pernah. Berarti banyak yang gagal di waktu yang lalu. Atau di waktu yang sekarang. Bagaimana Pastor Prince menerima pengajaran yang salah tentang ini. Dan dia waktu di masa muda, dia harus terus detik demi detik mengakui dosa dia. Bahkan sampai hampir gila. Karena kesadaran dosa itu ternyata membawa stres, depresi, dan penyakit. Nah, buktinya apa? Yohanes menulis di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Dan ini dia bicara kepada umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Yesus. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tapi antidot dosa apa? Bukan kejar-kejar dosa. Bukan Tuhan ditakut-takuti bahwa Tuhan memburu dosa. Atau jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu di bawah hukum Taurat. Itu malah membangkitkan dosa, kata Rasul Paulus. Membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Malah membunuh aku. Itu pelayanan kematian. Saudara, kita jelas menulis seperti itu. Karena itu kita melihat orang-orang agamawi, agama apapun. Semakin mereka begitu rohani, mereka dengan gampang membunuh orang yang mungkin tidak sepaham dengan mereka. Membangkitkan dalam diri mereka rupa-rupa keinginan. Rasul Paulus sebelum menjadi Paulus bernama Saulus. Teroris yang membunuh orang-orang Kristen dengan dasar agama Yahudi. Karena dia menganggap bahwa membunuh orang Kristen itu sah dan layak dibunuh, layak dirajam karena mereka menyesatkan misalnya. Itu pelayanan kematian. Kita pelayanan roh yang menghidupkan. Amin. Ya, jadi kalau berbuat dosa, ya, namun jika kita seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara, kan advokat. Ya, advokat itu adalah pembela. Ada hakim di pengadilan, pendakwa, dan pengacara. Ya, jadi Tuhan Yesus itu adalah pembela buat kita, advokat, pengacara. Itu intercessor. Kita gagal, Tuhan perhitungkan kesalahan si Melki itu kepada saya. Sepenuhnya, seterusnya. Ya, dan kalau Bapak itu masih menghukum kita di dalam Yesus, Bapak tidak berlaku adil kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah menghukum sepenuhnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus membuktikan dengan kebangkitannya. Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau masih ada secuil dosa yang belum ditebus oleh darah Yesus, maka Tuhan Yesus tidak dapat dibangkitkan. Naik ke surga, dimuliakan. Maka Tuhan Yesus bisa mencurahkan Roh Kudus sebagai meterai bagi kehidupan kita. Sebagai jaminan bahwa kita dimeterai oleh Roh Kudus. Selama-lamanya. Karena ini meterai. Jadi Roh Kudus diangkat pada waktu rapture. Kita akan ikut. Itu jaminan. Itulah kepercayaan daripada darah Yesus yang kontinu. Seperti air terjun darah Yesus. Ya, jadi bagaimana? Dosa masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Dari mana, Pak?
bahwa bukti bahwa itu seperti air terjun, ya, yang menghapus dosa kita. Karena air terjun itu membuat kita memiliki akses penuh dan terus-menerus yang kontinu juga terhadap suplai Tuhan, terhadap berkat Tuhan, terhadap perlindungan Tuhan, terhadap pemeliharaan Tuhan. Jadi kritikal ya. Jadi bukan percaya dosa kita diampuni, dibenarkan sepenuhnya, Tuhan sudah lupaskan dosa itu diskrit gitu. Waktu-waktu tertentu. Bukan. Ya bukan seperti ban serep. Bannya kempes baru dipakai. Bukan. Tetapi berkesinambungan. Terus-menerus. Saudara harus percaya seperti itu. Ya, karena ditulis begini, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, kita tidak hidup di dalam terang. Yesus adalah terang. Sama-sama katakan Yesus adalah terang. Kita di dalam terang, kita di dalam Yesus. Kita di dalam bahtera seperti Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Kalau dia gagal juga di dalam bahtera atau dia jatuh di dalam bahtera, dia tidak jatuh keluar bahtera. Ya, dia jatuh di dalam bahtera. Kalaupun kita gagal, kita bukan keluar daripada Yesus. Nanti bertobat lagi, masuk lagi. Nanti keluar lagi, nanti masuk lagi. Firman Tuhan tidak menulis begitu. Enggak, kita hidup di dalam terang. Ya, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Karena kita tubuh Kristus, ya. Dan darah Yesus, garis bawahi ya, darah Yesus anaknya itu menyucikan. Nah, kata menyucikan itu tensisnya terus menerus, present continuous, ya, imperfect tense, verbnya kata kerjanya imperfect tense, ya, terus menerus. Terus menerus. Perfect tense kayak apa, Pak? Sudah selesai, sekali. Tidak bisa diulang-ulang lagi. Sudah selesai. Menyucikan, terus menerus. Imperfect tense. Ya, terus menerus menyucikan. Sama-sama kata-kata. Terus menerus. Ya, dan memang seperti air terjun yang terus menerus. Ya, karena air terjun darah itu. Kita di bawahnya. Ya, dari segala dosa. Garis bawahi, all sins, ya, segala dosa. Jadi kita memiliki akses yang terus menerus. Doa kita bermanfaat terus menerus, continue. Tuhan di pihak kita terus menerus, iman kita terus menerus, kesembuhan, kemakmuran, kemenangan dalam pernikahan itu terus menerus. Bukan on and off. Tapi faktanya begitu. Nah, makanya percayanya harus terus menerus. Jadi di bab yang ke-9 ini penting sekali. Ini puncaknya. Betul kita percaya. Ya banyak orang percaya juga. Oleh kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Oleh kasih karunia kita sudah dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah. Tapi orang banyak gak percaya terus menerus. Continue. Padahal darahnya bukan darah domba kaki 4. Kambing kaki 4. Lembu kaki 4. Yang cuma setahun sekali. Itu pun ada waktu. Kadaluarsanya setahun sekali. Masa darah Yesus lebih payah daripada domba atau kambing kaki 4 atau lembu kaki 4? Ketika orang gagal, hilang. Ketika orang berdosa, keluar dari terang. Firman Tuhan nggak bilang begitu. Firman Tuhan katakan kita terus menerus. Jadi kedudukan kita bersama Yesus terus menerus. Jadi meterai Roh Kudus dalam diri kita itu terus menerus. Sama-sama katakan terus menerus. Berkesinambungan. Ya, itu penting. Karena dalam kehidupan saudara akan terus menerus dalam berkemenangan. Amin. Nah, karena itu jangan lupa. Ya, isunya cuma jangan lupa. Karena itu di dalam buku ini dikatakan kita melakukan perjamuan kudus, Holy Communion, ya, perjamuan kudus itu remembering, bukan remembering akan dosa. Tapi kepada remembering mengingat akan Yesus. Hari ini kuteruskan kepada kamu perjamuan kudus ini untuk memperingati aku. Ya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 27. Ya, ini Rasul Paulus, rasul prematur, rasul yang terakhir. Ya, dia katakan dirinya rasul yang terakhir, yang tidak sama dengan 12 rasul. Ya, yang lihat Yesus, yang makan bersama-sama Yesus. Dia rasul setelah kebangkitan Yesus, tapi dia berjumpa dengan Yesus. Dia diajarkan sendiri tentang
untuk memperingati Yesus ini. Bukan memperingati dosa. Sama-sama katakan, bukan memperingati dosa. Tetapi memperingati Yesus. Remembering Yesus. Remembering Yesus. Memperingati Yesus. Dikatakan seperti ini. Barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya, menguji dirinya sendiri. Apakah dia mengakui tubuh Tuhan atau tidak. Baru sudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ya, lihat nih. Dengan cara yang tidak layak. Ini isunya gini, ya. Jadi ada orang-orang yang menjadi sakit, menjadi lemah, menjadi mati, meninggal di dalam persekutuan dengan tubuh Kristus atau di dalam rumah Rasul Paulus yang mengundang mereka Holy Communion, perjamuan kudus. Mereka datang dengan perut lapar, makan ke rumah Paulus, rotinya gratis, kita makan sampai kenyang. Paulus bilang, emang nggak ada di rumah sendiri nggak punya roti atau minum, ayo minum, saya mabuk-mabuk. Mereka bukan mengakui. Jadi cara yang salah itu adalah bukan mengakui atau tidak discern, tidak mengakui tubuh Tuhan. Makanya disebutnya cara yang salah. Bukan cara yang salah itu bukan karena nggak mengaku dosa. Tapi di dalam gereja-gereja saat ini kan kalau mau perjamuan kudus disuruh ngaku dosa. Justru kesadarannya bukan kesadaran Kristus, bukan kesadaran air terjun darah, tetapi kesadarannya akan dosa. Yang adalah pasti berdosa. Bahkan yang pendetanya yang mimpin juga pasti berdosa. Coba tinggal dosa besar, dosa kecil, relatif besar, relatif kecil. Bukan itu, saudara. Ya, bukan cek-cek dosa atau minta-minta ampun. Ya, karena semua tidak layak kalau diukurnya seperti itu. 9, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui. Nah, discern the Lord's body. Itulah cara. Sama-sama katakan cara. Caranya saudara melakukan perjamuan kudus adalah mengakui tubuh Tuhan. Ya, discern the Lord's body. Mengakui tubuh Tuhan. Yang menghapus dosa saudara. Sekali untuk selama-lamanya. Mengakui darah Yesus. Ya, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya, di sini sebenarnya bahasanya bilang, unworthily itu not discerning the Lord's body. Ya, itu penghukuman itu karena saya selalu katakan, ya, karena akibat dosa manusia, Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu masuk di dalam dunia, dan karena dosa itu masuk, maka mereka korosi. Tubuh menjadi tua, menjadi sakit, menjadi kena wabah datang, bencana, malapetaka dan segala macam. Makanya menjadi lemah, sakit, mati. Ya, tapi kamu bisa matinya di situ? Ya bisa aja. Tetapi kalau dibilang Holy Communion itu beracun, itu salah besar. Ya, saya di gereja, di GCB, Gereja Ciptaan Baru, melakukan setiap minggu perjamuan kudus. Bahkan anak-anak melakukan perjamuan kudus. Karena anak-anak bisa diajarkan. Ya, kalaupun tidak, ya dia makan roti sama anggur sedikit, juga hanya jus anggur, ya, nggak menjadi sakit. Tetapi kami percaya bahwa itu tubuh dan darah Yesus. Ya, saya kepada anak kecil saya bilang, ayo makan Yesus, makan Yesus, makan Yesus. Tubuh Yesus. Ya, dengan pengertian mereka. Tidak beracun. Kalau nggak, mati semua anak-anak di gereja saya. Atau orang-orang yang tidak layak, termasuk saya. Siapa yang layak? Karena semua masih bisa gagal ternyata. Ya, ayat 30, sebab banyak di antara kamu lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, tubuh darah Kristus itu tidak berefek. Jadi cara yang tidak layak itu adalah tidak mengakui, tidak discern tubuh Kristus. Maka tubuh dan darah Kristus tidak berefek. Padahal Rasul Paulus mendapat sendiri dari Tuhan, ya, bahwa Tuhan mau tubuh Kristus itu sehat. Sama-sama katakan tubuh Kristus itu sehat. Dia peduli spesial-spesial, dipisahkan itu. Ada tubuh, ada darah. Kita tadi tak dengar, ya darah Yesus itu menghapus semua dosa kita terus seperti air terjun. Tubuh buat apa, Pak? Untuk kesehatan kan. Menerimanya gimana? Menerima dengan percaya. Kelimpahan kasih karunia, kita terima. Spesial. Dia mau tubuh kita ini, kemah kita ini. Tidak lemah, tidak sakit, atau mati. Maut itu adalah musuh Tuhan. Tuhan spesial, mati di kayu salib supaya memberikan kita hidup. Kesehatan, kekuatan, kemudahan. Karena itu,
Percayanya harus benar. Ya, mengakui tubuh Tuhan seperti itu. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku terima dari Tuhan. Tuh ya. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan khusus. Jadi Rasul Paulus itu diajarkan khusus. Tuhan bagaimana ngajarnya saya nggak tahu. Ya, setelah dia bertobat di Damsyik, dia 3 tahun di tanah Arab, dia dididik oleh Tuhan sendiri. Dia bertemu dengan Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ya, adalah Supper. Ya, ketika dia besok diserahkan, Tuhan mengadakan perjamuan yang terakhir, mengambil roti 24 dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya. Spesial roti ini dipecah-pecahkan, tubuh Kristus dipecah-pecahkan supaya saudara dan saya utuh. Tubuh Kristus dicambuk supaya dosa saudara dan saya sembuh. Ditikam supaya dosa kita dihapus, ada air dan darah yang tercurah. Diremukan, ya, ditimpakan semua penghukuman supaya saudara dan saya tidak dikutuk, tidak terima kutukan lagi, apapun dalam bentuknya. Inilah tubuh, dan berkata inilah tubuhku. Jadi Yesus katakan inilah tubuhku. Dia mau tubuh Kristus, yaitu saudara dan saya, gereja Tuhan, itu sehat. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus mau saya sehat, kuat, memiliki kesehatan Kristus, kekuatan Kristus, kemudahan Kristus. Gak apa-apa Pak, bisa dimudahkan lagi. Saudara baca dalam 1 Mazmur 103 ayat 5. Ia memuaskan mulutku dengan kebajikan, sehingga masa mudaku diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Ngomong-ngomong, itu burung Raja Wali itu dimudahkan secara literal. Apa tuh literal bahasa Indonesianya ya? Secara harafiah. Benar-benar burung Raja Wali itu bisa dimudahkan. Karena dia umurnya, saudara buka aja Google. Ya bagaimana burung Raja Wali umurnya 70 tahun. Tetapi waktu ketika 40 tahun, kukunya udah panjang, paruhnya sudah bengkok dan panjang. Bulunya sudah tebal, sehingga dia tidak bisa berburu, menangkap ikan atau makanannya, buruannya. Dan dia tinggal tunggu kematiannya. Kecuali, ya dia naik, dan paruhnya dihantam kepada batu, copot, tumbuh lagi. Kukunya dia cabut pakai paruhnya yang baru, tumbuh lagi. Dan sekarang sayapnya yang tua dan berat itu dicabut dengan bulunya sampai botak, tumbuh lagi. Dan dia hidup lagi 30 tahun. Jadi secara harafiah. Sama-sama katakan harafiah. Ya, bahwa Raja Wali itu dimudahkan. Dan saudara dan saya dikatakan akan diperbarui, diremajakan seperti Raja Wali. Masalahnya saudara dan saya mau percaya atau tidak? Ya? Dan melalui Holy Communion ini kita meremembering Yesus seperti itu. Mengingat, meremembering bukan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa Tuhan sudah lupa. Ya, mau kita ingat Yesus. Sama-sama katakan, dosa Tuhan sudah lupa. Dia mau ingat kita ingat Yesus. Tuhan sudah lupa dosa dan kesalahan kita. Dia mau kita ingat Tuhan Yesus. Dia mau kita ingat bahwa Yesus dan karyanya yang sempurna. Dia mau kita jangan lupa. Saudara, nature manusia itu lupa. Orang Israel keluar dari Mesir, dikeluarkan dari Mesir, maunya dimasukkan. Dibawa keluar, dimasukkan ke tanah Kanaan. Tetapi mau masuk tanah Kanaan mereka lupa lagi. Di Kades Barnea mereka lupa lagi bahwa Tuhan mau keluarkan dan mau masukkan ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka bilang Tuhan mau bunuh mereka di tanah Kanaan. Itu namanya lupa. Kecuali Yosua dan Kaleb. Saudara dan saya jangan lupa. Ya, bahwa Yesus mati untuk orang yang tidak layak, kita. Jadi di rumah Rasul Paulus banyak orang-orang yang datang mau makan aja, mau makan, mau minum-minum. Seperti kelaparan, gratis. Tidak ada iman. Sama-sama katakan, kita memiliki iman. Mengakui tubuh Tuhan. Ya, itu ada kesembuhan. Mau kita sadar, Yesus bukan sadar dosa. Sadar Yesus bukan sadar dosa. Continue iman, continue punya akses doa, continue layak, continue kesembuhan, continue kemakmuran, continue berkemenangan dalam pernikahan. Itu ditulis. Ya, ini rahasianya. Ya. Jadi dalam Roma 8 ayat 31 katakan gini, Tuhan senantiasa di pihak kita. Maksudnya gini ya. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan,
Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Ya, Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita dibilangnya kan? Mazmur 8 ayat, sama Roma 8 ayat 31. Tuhan itu di pihak kita. Dia bukan mau ngambil kesehatan kita, dia bukan mau berikan kepada kita penyakit atau bencana atau kecelakaan atau kebangkrutan atau hal-hal yang buruk yang lainnya. Bukan, ya. Jadi kita percaya, ya, bahwa Tuhan itu di pihak kita. Ya, saudara, saya bacakan bagaimana Tuhan Yesus waktu di Kapernaum. Saudara lihat ya, ketika Tuhan itu bicara tentang pengampunan segala dosa, ya, Tuhan itu mau kita tuh mempunyai akses yang terus-menerus yang tadi saya katakan. Ini di Kapernaum ya. Bagaimana Tuhan Yesus itu datang di Kapernaum, orang-orang berbondong-bondong, dia masuk ke rumah, udah nggak ada tempat. Ya, bagaimana ada 4 orang membawa orang lumpuh menjadi 5, turunin orang lumpuh itu dari membongkar atap. Ya, lihat, tadinya nggak ada akses karena udah mampet semua ya. Tetapi memiliki akses, dan Tuhan berkata apa kepada orang lumpuh ini? Markus 2 ayat yang ke-5. Ketika Yesus melihat iman mereka, sudah lihat ya, kita memiliki iman yang kontinu ya, karena iman Yesus. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi Tuhan sampaikan apa? Sama seperti sekarang saudara mendengar. Dosamu sudah diampuni. Past, present, future, selama-lamanya, continue. Amin. Ya. Tetapi 6, di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, dan mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini, dianggap orang ya, berkata begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? 8. Tetapi, perhatikan ya, jadi ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, agamawi, mafia agami, hanya melihat, oh nggak bisa tuh, dosa diampuni. Mereka nggak percaya darah Yesus yang kontinu. Oh nggak bisa tuh, main diampuni aja. Mereka nggak percaya bahwa pengampunan dosa itu bukan upaya manusia, tapi pekerjaan sempurna Yesus. Ya, dan Yesus berkata begini. Segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, menghujat Yesus ya, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Tuhan tahu hati orang ya. Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah"? Bagi Tuhan Yesus, mengampuni dosa saudara dan saya itu jauh lebih susah dalam tanda petiknya, karena dia harus ditinggalkan bapaknya. Dia tidak berdosa, tidak punya dosa, tidak memiliki dosa, tidak ada dosa dalam dirinya, tidak berbuat dosa, tidak pernah mikir dosa. Dijadikan dosa karena dosa saudara dan saya, supaya kita dibenarkan. Secara kontinu tadi, berkesinambungan, berseterusnya. Itu jauh lebih sulit daripada berkata, orang lumpuh bangkit dan berjalanlah. Tuhan tuh melihat hati. Saudara dengar seperti ini, saudara tinggal simpel. Saudara hati saudara berkata, "Tuhan, amin Tuhan. Segala dosa saya sudah diampuni. Past, present, future, selama-lamanya. Saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Saya sudah diampuni segala dosa, Tuhan sudah lupa segala dosa saya dan pelanggaran saya. Saya tidak perlu lagi takut atau khawatir atau bimbang. Dikejar-kejar dosa, mengejar-ngejar dosa. Saya dikejar berkat Tuhan. Berkat mengejar saya, menyusul saya dan menabrak saya. Saya memiliki akses yang penuh kepada kasih karunia-Mu. Saya memiliki akses yang terus-menerus kepada supply-Mu." Itu saudara dan saya harus percaya dan mengatakan. Jadi itu yang kontinu. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar Tuhan. Kami bersyukur waktu kami membaca bab 9 ini. Kami dibawa air terjun darah Yesus yang berkesinambungan. Terus-menerus kami punya akses doa yang bermanfaat, yang terus-menerus akses yang kontinu. Berkat Tuhan, supply Tuhan dari segala aspek yang kontinu terus-menerus. Dan kami percaya Tuhan sampai ke depan yang kekal. Kami dibenterai oleh Roh Kudus. Kami pasti diangkat. Kami bersyukur Tuhan, keluarga kami, kehidupan kami, ke depan, langkah demi langkah. Tuhan menyertai kami terus-menerus, kontinu. Tidak pernah meninggalkan kami. Terus-menerus, kontinu. Kami di dalam Yesus, terus-menerus, kontinu. Dan tidak pernah ditinggalkan sekalipun, sedetik pun, sesaat pun. Dan kami punya kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar.
continue terus-menerus, dan luar biasa. Terima kasih Bapak, sebanyak orang yang mendengar dan mengaminkan firman ini, mereka juga diubahkan Tuhan. Mereka tidak perlu takut lagi, tidak perlu wondering, bertanya-tanya, berkelana di padang gurun, khawatir di tengah-tengah dunia ini dengan begitu banyak COVID atau berita tentang krisis ekonomi. Tuhan, kami seperti dalam bahtera roh, kami di dalam Yesus, kami di dalam terang. Tidak ada jendela di kiri kanan, hanya melihat ke atas, di mana supply tidak terbatas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Imam besar agung kami memberkati dan memberkati dan memberkati dan memberkati dan memberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk proteksimu, perlindunganmu, keamananmu, kesehatanmu, kemudahanmu. Kami tubuh Kristus di akhir zaman ini akan kuat, sehat, penuh kemuliaan, penuh keberkatan, penuh terang kemuliaan Kristus dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.